Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengetahui bagian-bagian pada tumbuhan. Dan yang kedua adalah siswa dapat mengetahui bagian-bagian bunga. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak dapat menghirup oksigen karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Berikut adalah bagian-bagian tumbuhan. Dari bawah ada akar, lalu batang, daun, biji, buah, dan juga bunga. Jadi, pertama ada akar, ada batang, ada daun, ada biji, ada buah, dan ada bunga. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan ada yang menggantung. Fungsi akar adalah sebagai bagian tumbuhan yang mengokohkan. Jadi, akar itu adalah bagian tumbuhan yang dapat mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Contohnya aja pada tumbuhan umbi-umbian. Lalu bagian tumbuhan berikutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Lalu yang ketiga ada daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Nah, seperti yang sudah kita praktekkan, zat hijau daun ini berfungsi ketika ada sinar matahari. Lalu yang keempat adalah batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan juga buah. Nah, batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap dari akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi, setelah akar menyerap air dan mineral, tugas batang adalah menyebarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Lalu yang berikutnya ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri dari daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putih. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping, biji ada yang berkeping 1 dan ada berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, salah satu bagian tumbuhan yang paling indah adalah bunga. Setelah tadi kita mempelajari bagian-bagian pada tumbuhan, sekarang kita akan belajar bagian-bagian pada bunga. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai bunga. Fungsi tangkai bunga adalah untuk menopang bunga agar tetap dapat berdiri dan membantu keseimbangannya ketika terhembus angin. Jadi tangkai bunga ini sama seperti akar ya, fungsinya mengokohkan, menopang. Lalu yang kedua adalah bakal biji.
Putik bertemu dengan benang sari, lalu terjadi pembuahan dan bakal biji akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Yang ketiga, kelopak. Kelopak berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga yang belum mekar. Jadi ketika masih kuncup, kelopak itu adalah fungsinya melindungi bagian bunga yang belum mekar. Lalu yang berikutnya tangkai putik. Tangkai putik berfungsi untuk menopang kepala putik. Yang berikutnya kepala putik. Kepala putik adalah alat kelamin betina untuk alat perkembangbiakan pada bunga atau sebagai alat reproduksi betina pada bunga. Jadi bukan hanya hewan yang ada jantan dan betina, tumbuhan juga ada jantan dan betina, ada yang laki-laki dan ada perempuan. Nah, kepala putik ini adalah sebagai alat kelamin betinanya. Lalu yang berikutnya benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Jadi ketika kepala putik tadi betina, benang sari adalah reproduksi jantan. Fungsinya adalah untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Lalu yang berikutnya adalah struktur kecil yang ditemukan pada akhir benang sari, yaitu kepala sari, yang tugasnya bertanggung jawab untuk penyerbukan sari putik dan mereproduksi serbuk sari. Lalu yang berikutnya adalah mahkota bunga. Warna menarik yang terdapat pada mahkota bunga berfungsi untuk memikat serangga, yang tujuannya adalah membantu proses penyerbukan. Nah, untuk tugas hari ini adalah buku pendalaman tematik 4C, halaman 11 bagian A, halaman 13 bagian C dan D. Buku pendalaman tematik ya. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Jangan lupa tinggalkan sholat 5 waktu, tilawah Quran, dan selalu ucapkan terima kasih kepada ayah atau juga bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.